Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, Masya Allah hari ini kita ketemu lagi di Semangat Sahur. Dan tentunya adik-adik ada yang sudah bangun. Alhamdulillah ada yang masih ngucek-ngucek ini mata. Aduh, aku masih lemas. Oke, enggak apa-apa ya. Coba kalau masih agak lemes ke kamar mandi dulu, kemudian membasuh mukanya. Ya. Kalau mandi boleh nggak? Boleh, mandi pagi sehat loh. Kak Cahyo punya kebiasaan, biasanya jam 3:30 atau sebelum subuh itu Kak Cahyo mandi. Ya, bisa seminggu 4-5 kali bisa. Ya, Kak Cahyo sering banget mandi sebelum subuh. Dan tuh badannya seger banget. Wah, dingin banget, apalagi di Bogor. Iya sih, dingin, tapi seger banget. Ternyata mandi dengan air dingin itu, ingat ya, dalam posisi kondisi badan nggak sakit ya. Ya, ketika mandi air yang seger, bukan dingin es, bukan ya, tapi dingin air biasa. Ternyata ya, mandi sebelum subuh itu membuat daya imun kita itu semakin kuat. Nah, ya. Nah, tapi kalau habis olahraga jangan sampai langsung mandi air dingin, bahaya. Jadi harus keringatnya kering dulu ya. Kemudian kondisi badannya tidak dalam kondisi yang basah gitu ya. Karena kalau habis olahraga itu kan panas banget tuh, apalagi kalau habis main bola misalnya, habis main lari-lari dengan teman-teman, kemudian badan kita keringetnya panas banget, kemudian langsung minum es, habis minum es langsung mandi, wah bahaya ya, bisa masuk angin atau bahkan bisa langsung demam ya. Ya kayak misalnya adik-adik punya gelas yang habis kena air panas, kemudian dikasih air dingin, biasanya gimana? Iya, biasanya pecah, tak gitu. Nah itu persis ya, badan kita pas panas banget, tiba-tiba langsung diguyur dengan air dingin atau kita minum air es. Wah, itu pasti mudah banget untuk sakit. Makanya hati-hati, tetap jaga kondisi. Apalagi di bulan puasa seperti ini, maka harus jaga kondisi. Nah, adik sekalian, jangan lupa pula kita awali hari ini, kisah kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, hadis sekalian, kalau kita bercerita tentang puasa, tentang Ramadan, tentang sahur, tentang berbuka, biasanya kita tidak jauh-jauh cerita dari makanan, betul? Biasanya kalau puasa itu bedanya puasa dan di bulan luar puasa atau selain Ramadan itu adalah ya antara makan dan tidak makan. Ya, bahkan kalau adik-adik lihat masjid, biasanya depan masjid, di halaman masjid atau di jalan seputar masjid, kalau nggak Ramadan sepi. Tapi kalau pas Ramadan yang jual makanan banyak banget. Ya, coba yuk sebutkan makanan-makanan yang sering kita jumpai di bulan Ramadan. Ayo, apa aja? Ya, oke, ada kolak pisang, es pisang ijo, es biji salak, jenang biji salak. Ada yang tahu? Yang itu yang bulat-bulat, kemudian ada gula merahnya itu loh. Kemudian es buah, es cendol, macem-macem, es teh, ya, es boba, banyak banget. Itu baru dari minuman. Belum lagi cemilannya, ya, ada gorengan-gorengan, ada tahu goreng, ada bala-bala, ada tempe goreng, ada mendoan, ya. Belum lagi dari kue-kuenya, ada kue cubit, ya, kue apa lagi, kue banting gitu ya, roti bakar, burger misalnya, banyak banget. Rujak-rujakan, buah-buahan, mie, ada mie glosor, ya kan, di Bogor ada mie glosor namanya, ya, mie kuning yang dikasih kuah kacang gitu ya. Kemudian ada lagi bihun, ya, ada bihun, ada telur gulung, macam-macam lah. Itulah Ramadan, ya. Jadi ternyata Ramadan tuh
Siangnya sih nggak makan ya, siangnya puasa. Tapi kalau sudah sore, banyak yang kayak balas dendam rasanya. Makan apa dimakan? Ada mie ayam? Makan. Es buah? Makan. Es teh? Minum. Wah, segala macam. Hati-hati ya. Jangan sampai puasa kita harusnya kita mendapatkan ya 2 kebaikan. 1, nanti di akhirat pahalanya besar sekali, bisa bertemu dengan Allah. Yang kedua adalah bahwa puasa itu ternyata menyehatkan tubuh, ya. Ternyata puasa itu menyehatkan tubuh. Tapi kalau puasanya benar, tapi kalau puasanya keliru, ya bahaya juga. Ya, sudahlah sahurnya kenyang banget. Kenyang. Ya. Kemudian puasa, ternyata ya pas berbuka kayak orang balas dendam. Semuanya dimakan. Itu adalah pola puasa yang kurang sehat. Ya. Nah, harusnya sahur kayak apa maknya ya? Nah, nanti bisa diklik di misalnya beberapa YouTube yang terkait dokter-dokter yang bicara tentang apa baiknya yang dimakan pas sahur. Ada yang kemudian mengatakan memakan makanan yang berserat, ya, sayur-sayurnya dibanyakin, ya. Kemudian jangan makan gorengan terlalu banyak kalau sahur, karena kalau gorengan banyak minyak, mudah haus. Nah, ya, kemudian ketika habis tarawih itu banyak minum air putih. Nah, ketika berbuka itu dibuka dengan air putih dulu, kemudian berdoa jangan lupa, kemudian makan kurma. Kalau sudah polanya sehat, insya Allah badan kita, puasa kita menghasilkan badan yang sehat pula. Nah, bicara tentang makanan, biasanya sih bicara tentang macam-macam menu makanan, ya. Macam-macam menu makanan. Atau macam-macam rasa makanan. Ya kan? Ada yang asin, ada yang asam, ada yang manis, ada yang pedas. Kalau Kak Cahyo kalau makan sambil dikit aja Kak Cahyo itu langsung perih, perutnya perih, ya. Nah, setelah itu Kak Cahyo itu sering minum kunyit. Kunyit direbus, kemudian dikasih lemon sama madu. Nah, itu 2 hari sekali Kak Cahyo minum. Alhamdulillah, sekarang Kak Cahyo bisa makan level 5. Ada kan ayam yang itu? Ayam yang level-levelan dulu. Kak Cahyo bisa makan level 5. Dan alhamdulillah nggak sakit. Kenapa? Mungkin dulu perut Kak Cahyo, ususnya mungkin luka karena makannya dulu nggak teratur. Setelah itu Kak Cahyo minum rempah-rempah. Wah, seger banget loh. Lemon, madu, sama kunyit. Itu enak banget ya. Seger banget dan sehat, di lambung sehat banget. Kak Cahyo kok bicara menu makan? Pengalaman ya, berbagi pengalaman ya. Mungkin ada yang sering sakit perut, sering ke belakang, sering begah. Maka Allah telah menyediakan banyak obat di alam ini. Ada kunyit, ada jahe, ada kencur, macam-macam lah. Nanti tanya ke mama ya. Tanya ke mama, tanya ke ayah mungkin ya. Manfaat rempah-rempah ya. Nah, bicara soal makanan, itu rasa, kemudian ragam. Tapi kita lupa biasanya bahwa makanan itu ternyata sangat berpengaruh kepada doa kita. Maksudnya apa? Kalau makan doa kita dikabulkan. Nah, jadi ternyata makanan dan minuman itu sangat berpengaruh apakah doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak. Itu salah satunya adalah karena makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita. Kok bisa? Oh, bisa. Luar biasa. Jadi makanan kita itu ternyata mempengaruhi doa-doa kita. Ada seorang sahabat Nabi ya yang dia dijuluki sebagai manusia ya, yang dijuluki sebagai bukan manusia tapi singa yang menyembunyikan kukunya. Nah, singa yang menyembunyikan kukunya. Maksudnya gimana? Ingat, singa itu punya kekuatan yang paling ditakuti oleh musuhnya, yaitu apa? Yaitu kukunya. Ya. Nah, sahabat ini dijuluki sebagai singa yang menyembunyikan kukunya.
Emang dia kukunya kuat? Ternyata ini hanya istilah aja. Kalau singa kekuatannya adalah kukunya, kalau sahabat yang satu ini kekuatannya adalah doanya. Yang doanya itu tidak sembarangan diucapkan. Karena setiap doa dia dikabulkan oleh Allah. Apapun doanya ternyata dikabulkan oleh Allah. Wow, luar biasa. Makanya dia sembunyikan doanya, tidak sembarangan. Seperti halnya singa. Kalau singa tuh mengeluarkan kukunya hanya pada saat menerkam mangsanya. Wow, langsung diterkam, digigit, dimakan. Nah, itu singa. Tapi sahabat yang satu ini kekuatannya adalah kekuatan doa. Luar biasa. Kok bisa ya? Nah, adik sekalian, nanti kita kaitkan dengan apa kaitannya dengan makanan. Ternyata kaitannya nanti dengan hadis Rasulullah. Karena sahabat ini sangat menjaga makannya. Nah, adik sekalian, sahabat ini memang luar biasa. Bahkan Rasulullah itu pernah ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, duduk-duduk bareng, tiba-tiba Rasulullah itu mengatakan begini. Kurang lebih begini. Ya, ketika itu Rasulullah itu menatap langit, seolah-olah ada mendengar bisikan dari malaikat. Jadi ketika Rasulullah mendongak ke atas, kemudian kayak mendengar bisikan dari malaikat. Kemudian Rasulullah menyampaikan ya kepada para sahabat, ditatap satu persatu ya. Kemudian beliau menyampaikan, sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga. Coba bayangkan di sekalian, Rasulullah mengabarkan bahwa di antara kalian nanti akan ada laki-laki penduduk surga. Mereka heran, Hah? Ada penduduk surga di antara kita? Siapa dia? Siapa dia? Seneng banget kan? Coba adik-adik bayangkan. Adik bayangkan kalau di rumah, atau yang di rumah lah, misalnya pas lagi main, tiba-tiba ayah atau bunda itu mengatakan, nak, sebentar lagi idolamu datang loh. Idolaku siapa? Idolaku Kak Cahyo. Oh, Masya Allah, Kak Cahyo jadi idola. Ya, tiba-tiba ayah atau bunda itu mengatakan, nah, dedek, itu idolamu datang loh. Kita pasti gini, ya Allah senang banget. Misalnya idolanya siapa ya? Idolanya misalnya siapa ya? Idolnya misalnya, kalau yang sepak bola misalnya Ronaldo misalnya. Tiba-tiba adik-adik yang laki-laki nih, tiba-tiba, Ronaldo datang loh. Kita loh, ya Allah Ronaldo datang. Ya Allah, senang banget. Itu baru pemain bola kan? Atau adik-adik yang cewek mungkin senang dengan artis gitu ya. Tapi insya Allah idolanya adik-adik idola yang baik ya. Gitu. Tiba-tiba Rasulullah itu menyampaikan akan datang penduduk surga. Seorang laki-laki penduduk surga. Loh mereka heran. Loh ini siapa? Siapa ini penduduk surganya? Ya. Karena kalau Rasulullah sudah mengatakan ada orang ya, ada seorang laki-laki penduduk surga, berarti Rasulullah tidak pernah bohong. Berarti laki-laki itu adalah laki-laki yang sangat istimewa. Ya. Maka mendengar perkataan Rasulullah itu para sahabat langsung, aduh siapa ini penduduk surga? Ya Allah, aku pengen ketemu dengan penduduk surga, pengen ketemu dengan penduduk surga. Seneng banget rasanya. Keren kan? Bayangkan ketemu sama penduduk surga coba. Masya Allah ya. Luar biasa. Ya. Maka mereka melihat ke kanan ke kiri. Siapa ini gerangan? Tiba-tiba. Ya. Tak lama berselang ternyata ada seorang laki-laki yang ditunggu. Dialah Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Atau yang lebih kita kenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka seneng banget. Oh dia atau penduduk surga itu. Wah seneng banget rasanya. Ya. Kok bisa seorang Sa'ad bin Waqqas itu dijuluki sebagai penduduk surga? Ya. Kok bisa? Emang apa kehebatannya? Kok bisa dia diberi gelar sebagai salah seorang dari penduduk surga? Ternyata Masya Allah.
prestasinya di hadapan Allah, kehebatan dia tuh juara banget deh. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri itu pernah mendoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah tuh langsung menyebutkan, ya. Rasulullah tuh bersabda, ya, bahwa beliau bersabda untuk apa? Semoga ya panahnya Sa'ad bin Waqqas dan juga doanya itu dikabulkan. Bayangkan Rasulullah mendoakan langsung, ya Allah tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Bayangkan didoakan langsung sama Rasulullah. Yang kalau Rasulullah sudah doa ya pasti dikabulkan. Pengen ya didoakan seperti Sa'ad bin Waqqas didoakan langsung sama Rasul ya, Masya Allah ya. Jadi ada sekalian ya, Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan langsung, ya Allah tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Ya, luar biasa. Jadi ternyata salah satu kekuatan dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kehebatan dia untuk memanah. Ya, memanah ketika berperang, dan ternyata ya Rasulullah ya itu memberikan doa yang lain juga. Wahai Sa'ad ya, panahlah wahai Sa'ad, ibu dan ayahku menjadi jaminan. Panahlah, pokoknya berperang panahlah, tenang aja. Aku yang menjamin. Kamu adalah pemanah yang hebat, kamu benar. Ya. Rasulullah yang menjamin. Ya. Maka Sa'ad bin Waqqas ini adalah manusia yang pertama kali yang melepaskan panahnya untuk membela agama Allah di perang Uhud. Jago pemanah, didoakan sama Rasulullah. Luar biasa. Ya. Nah, hadirin sekalian, nah, inilah salah satu kehebatan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, imannya kuat, jago memanah, dan doanya adalah kekuatan dia yang luar biasa karena doanya selalu dikabulkan. Doanya selalu dikabulkan. Maka dia sangat berhati-hati kalau berdoa. Kenapa? Karena sekali ngomong dikabulkan. Kalau adik-adik misalnya doanya pasti dikabulkan, pengen apa? Aku pengen pergi ke Mekah. Langsung tiba-tiba besoknya ayah misalnya dapat rezeki gitu ya. Kemudian bisa bareng-bareng sama keluarga, sama kakek, sama nenek ke Mekah dan Madinah. Kalau Kak Cahyo, kalau doanya mudah dikabulkan, apa permintaannya? Kak Cahyo pengen umroh sama naik haji bareng ayah dan ibunya Kak Cahyo. Terus yang kedua, Kak Cahyo pengen membangun pesantren. Pesantren untuk anak-anak, dan salah satu pelajarannya adalah sirah para nabi dan juga para sahabat nabi. Wah, jadi pesantrennya itu apa ya? Pesantren leadership, pesantren kepemimpinan. Pengen banget. Ya Allah, moga-moga kesampaian. Kak Tasyo pengen banget punya pesantren, tapi pesantrennya pesantren yang melahirkan para pemimpin yang hebat. Bismillah ya, minta doanya ya. Nah, adik sekalian, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya sangat makbul, maka dia sembunyikan. Maka disebut sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Ya, karena kukunya kan kekuatan. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kekuatannya adalah doa. Suatu ketika ada seorang yang seneng banget menghina sahabat Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Ada orang tuh seneng banget menghina 3 orang ini. Ali adalah orang yang jelek. Apalagi Thalhah dan Zubair. Jelek banget, mereka adalah orang-orang yang jahat. Ternyata
perkataan itu, hinaan itu didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada orang menghina sahabat Nabi. Didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Didengar oleh Sa'ad. Orang itu terus menghina. Aku sangat benci dengan Ali, Zubair, dan Tolha. Mereka orang-orang jelek. Dia itu menghina terus sahabat Nabi. Hadirin sekalian, maka hinaan itu didengar lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Didengar. Maka kemudian ketika mendengar itu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengingatkan, kepada si orang tadi yang menghina tadi. Hai Fulan, mungkin kita sebut Fulan aja. Ya. Hai kamu, jangan menghina sahabat Nabi ya. Mereka itulah orang-orang yang mulia. Jangan hina sahabat Nabi. Ya. Jangan menghina. Kalau kamu terus menghina, hati-hati. Nanti aku doakan loh. Orang itu masih saja menghina. Ali itu jelek. Siapa namanya? Tolha itu juga orang yang jelek. Kemudian Zubair juga orang yang jelek. Aku akan terus menghina. Lagi-lagi. Jangan engkau hina para sahabat Nabi. Nanti kamu tak doakan loh. Orang itu malah bilang, emang kamu Nabi, doamu dikabulkan? Apa? Dia terus menghina Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, dan juga Zubair bin Awam. Terus menghina. Akhirnya karena diingatkan tidak mau. Hei kamu jangan menghina, nanti aku akan doakan. Kamu Nabi, doamu dikabulkan. Kabulkan apa? Doakan aja kalau berani. Ternyata akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dan mengangkat kedua tangannya. Jadi setelah sholat, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian berdoa kepada Allah. Dan doanya begini kira-kira. Ya Allah, bila menurut ilmumu orang ini telah memaki segolongan orang yang telah mendapatkan kebaikan darimu dan tindakan itu mengundang murkamu, jadikanlah itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran. Jadi Sa'ad bin Waqqas tidak mendoakan keburukan, cuman meminta pelajaran aja. Ternyata doanya langsung dikabulkan. Emang berupa apa? Tiba-tiba datanglah namanya unta, unta liar dari sebuah kebun seseorang gitu, datang dan unta itu mengejar si orang yang menghina tadi, si orang yang selalu menghina sahabat, dikejar orang itu. Ya, sampai kemudian dia lari. Kenapa ini untanya? Kenapa ini untanya mengejar aku? Lari. Dia lari sampai jatuh. Kemudian untanya menginjak perutnya. Sampai perutnya sakit. Perutnya bahkan ada yang mengatakan keluar itu. Serem, ususnya keluar. Dan orang itu akhirnya tewas. Orang itu akhirnya mati. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas manjur banget ya. Luar biasa. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa. Langsung dikabulkan coba. Ada orang menghina Nabi langsung dikejar oleh unta dan kemudian diinjak-injak dan akhirnya mati. Ya Allah, langsung dikabulkan. Apa ya rahasianya? Apa sih rahasianya? Kenapa doanya langsung dikabulkan? Maka kita yuk belajar kayak apa ya, kok bisa? Yang pertama ya karena memang didoakan Rasulullah. Tapi di sisi lain, satu, imannya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah iman yang sangat kuat. Karena beliau ketika masuk Islam, ternyata ibunya itu sampai mengancam loh. Ternyata ibunya itu nggak Islam. Ibunya itu menyembah berhala. Ya. Sementara saat itu ikut dengan Rasulullah, ibunya menyembah berhala.
Nah, ketika ibunya tuh tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu ikut dengan Muhammad, maka ibunya marah. Hai Sa'ad, kenapa engkau mengikuti Muhammad? Kamu tuh harusnya menyembah berhala seperti ibu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan lemah lembut itu kemudian menyampaikan kepada ibunya bahwa aku mengikuti Rasulullah karena agamanya benar. Wahai bundaku, wahai ibuku yang kucintai, kusayangi, ikutlah denganku, ikutlah dengan Rasulullah. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibunya tetap gak mau. Apa? Aku tidak mau. Dan ibunya mengancam, kalau kamu tetap ikut Muhammad, kalau kamu tetap menyembah kepada Tuhannya Muhammad, kamu gak mau menyembah kepada berhala, maka ibu gak mau makan. Bayangkan adik sekalian, melihat ibu gak makan, sakit, sedih gak? Sedih banget. Pokoknya aku gak mau makan. Ya, aku gak mau makan. Maka kemudian ya, adik sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, seandainya bundaku punya 100 nyawa, kemudian satu persatu itu nyawa itu keluar, ya, maka aku akan tetap bersama dengan Rasulullah. Akhirnya ibunya menyerah. Ya sudah. Kamu memang bandel. Kenapa kamu menyembah kepada Tuhannya Muhammad sih? Harusnya kamu menyembah berhala. Wahai bunda, aku tidak mau menyembah berhala. Akhirnya, ya, kemudian bundanya jadi makan. Kenapa? Karena kekuatan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia kalah, bundanya kalah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian diusir. Kemudian bersama dengan Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Rasulullah. Bundanya tetap menyembah berhala. Jadi kekuatan iman Sa'ad bin Abi Waqqas itu hebat banget. Beriman banget. Ya, walaupun dia itu ternyata kehilangan ibunya karena ibunya kan masih menyembah berhala, ya, masih menyembah batu dan dia diusir, memang diusir. Tapi dia tetap bersama dengan Rasulullah, imannya kuat banget. Yang kedua, ternyata, ini resep yang kedua terkait dengan makanan. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menjaga makanannya. Dia tidak pernah memakan yang haram. Bahkan dia tidak pernah memakan yang subhat. Apa sih subhat? Subhat itu kayak meragukan. Ini halal apa haram ya? Ini halal, itu meragukan. Dia nggak mau. Contoh adik-adik misalnya datang ke rumah atau pulang ke rumah, ya, di meja ada makanan. Ini kita tidak tahu ini makanan siapa. Maka kalau kita tidak tahu sebenarnya makanannya halal aja, halal maksudnya halal dari zatnya. Ini mangga siapa ya? Kita tidak tahu di meja. Ini mangga siapa? Ragu kan? Boleh nggak jadi makan? Nah, biar tidak ragu, izin dulu ke mama. Mama, ini mangga siapa? Oh, itu mangganya kakak. Katanya mau dikasihkan ke temannya. Untung belum dimakan. Ternyata itu mangga dari kakak dan mau dikasihkan ke temennya. Untung aku nggak makan. Untung aku izin. Maka kalau pulang ke rumah, ya, kemudian ternyata ada makanan, tanya dulu ke mama. Mama, ini kue siapa? Oh, kemudian mama bilang, oh, makan aja. Udah, berarti halal, nggak subhat. Subhat itu ragu-ragu. Ini milik siapa ya? Ini halal atau enggak ya? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu mamanya selalu halal, bahkan tidak meragukan. Ya, makanannya tidak diragukan. Jadi harus pasti ini halal, ini haram. Kalau haram ditinggalkan, kalau halal baik secara zat maupun kepemilikan, ya. Maksudnya apa sih halal kepemilikan? Contoh, mangga itu halal, halal ya, halal. Bukan haram. Daging babi jelas barangnya haram, zatnya haram, daging haram, nggak boleh dimakan. Mangga halal, barangnya halal. Tapi kalau itu mangga tetangga, kemudian hasil curian, maka jadi haram. Bukan zatnya, tapi karena mencuri. Karena itu barang curian, kita tidak boleh memakannya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang haram ditinggalkan, yang subhat ditinggalkan. Berarti makanannya selalu halalan thayyiban. Kenapa dia sekalian? Karena Rasulullah Muhammad SAW
itu ya pernah ya menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut, kemudian berdebu. Orang itu kemudian udah tua, dia orang tua dalam perjalanan, kusut, berdebu. Jadi kalau berdoa kayaknya kok makbul ya, kenapa? Kan kayak dizolimi. Kan dia sedang safar, dia sedang perjalanan. Udah perjalanan, lapar, orang tua, kasihan banget. Kalau berdoa mungkin akan langsung dikabulkan. Tapi ternyata Rasulullah menyampaikan ya, jadi ada seorang laki-laki telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu, orang itu mengangkat tangan dan berdoa, wahai Tuhanku, berdoa. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah memperkenankan doanya? Jadi walaupun udah tua, perjalanan jauh, kemudian lapar, mungkin dia puasa juga karena nggak punya makanan. Tapi kalau setiap harinya dia makan makanan yang haram, pakaiannya dari uang-uang yang haram, ternyata doanya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Jadi mulai sekarang, yuk jaga makanan kita supaya apa? Allah mengabulkan doa kita. Badan kita jadi sehat, akhlak kita jadi baik. Emang apa punya sama akhlak? Makanan yang baik itu akan ya sangat berpengaruh kepada akhlak dari seseorang. Badannya sehat, akhlaknya baik, doanya dikabulkan kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dari sekalian, yuk jaga makanan kita sehingga Allah juga jaga badan kita. Allah berikan kesehatan kepada badan kita dan doa kita dikabulkan. Bismillah. Nah, hadirin sekalian, itu dulu kisah makanan dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Istiqomah selalu, semangat sahur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.